Indri, suara seseorang membuatku seketika menoleh. Kak Bima, aku menatap takjub pria di hadapanku. Iya Bima, tapi mengapa ia tampak amat berbeda? Ia memakai kemeja putih dengan kancing yang dibiarkan terbuka, dadanya yang putih, dan berkotak-kotak membuat mataku tak ingin berpaling darinya. Dan itu apa, sayap? Ya, sepasang sayap berwarna putih yang amat cantik. Apakah dia seorang malaikat? Wajah tampannya bersinar dan mata birunya memancarkan pesona yang amat indah. Rambutnya berkibar diterpa angin sepoi yang menenangkan, dan sepasang sayapnya mengepak manja. Ia berjalan perlahan menuju ke arahku. Diriku hanya terdiam mematung. Pesona lelaki itu bukan sekedar memanjakan mata, tapi juga semua indraku. Ingin rasanya ku peluk dan mengusap setiap lekuk keindahan pada dirinya. Tapi aku siapa? Aku bukan siapa-siapa baginya. Indri, ia menyentuh tanganku dan membawanya ke tengah dadanya, menyentuh dadanya yang bidang. Degup jantung Bima terasa amat kencang, sama seperti degup jantungku. Sayapnya tetap mengepak, menimbulkan bunyi yang cukup kuat di telinga. Indri, apa kau merasa betapa kerasnya degup jantungku bila dekat denganmu? Tangan kanannya mengangkat wajahku pelan sehingga mata kami saling bertemu, mata birunya menatapku sendu. Indri, kau tahu jika temanmu sedang dalam bahaya? Ucapan Bima membuatku terhenyak. Temanku, maksudnya Rena. Rena maksud kakak, bibirku bergetar menyebut namanya. Iya Rena, Bima menarik tanganku pelan dan membawaku menuju danau di antara riuh suara angin dan ilalang yang bergesekan. Hamparan bunga beraneka ragam membuat suasana amat romantis. Kamu harus menolong Rena secepatnya atau dia akan dijadikan budak di duniaku karena perbuatan kotornya, ucap Bima. Hatiku berdesir mendengar ucapan Bima, apa yang sudah diperbuat Rena hingga ia mengalami penyakit aneh seperti itu. Rena mencuri salah satu barang di dunia kami. Kami sangat benci pencuri. Dan dia akan menjadi bagian dari kami secara tidak hormat, asal. Bima menghentikan ucapannya. Asal apa kak? Aku bertanya sembari menatap dalam kematanya. Bagaimanapun Rena adalah sahabatku, aku tak mungkin membiarkannya berada dalam bahaya. Asal kau datang membawa kembali barang itu. Sebuah tas cantik keluaran terbaru yang membuat Rena gelap mata. Aku akan memaafkan semua perbuatannya dan bala tentaraku akan kupanggil kembali pulang ke duniaku. Terangnya panjang lebar. Kenapa harus aku, gumamku? Karena kamu telah memikat hatiku. Ia menjawab pelan. Maksud kakak? Wajahku langsung panas mendengar ucapannya. Sudahlah, jangan banyak bertanya, segera lakukan apa yang aku katakan tadi. Ingat, antarkan sendiri, jangan bawa siapapun, aku akan menunggu di ujung hutan Uwentira. Janji kamu harus datang jika ingin temanmu selamat. Janji. Jari tangannya menjawil hidungku. Ya aku janji. Jawabku pasti. Ada rona bahagia tersirat di wajah tampannya. Ia kemudian menggendong tubuhku dan mengepakkan sayapnya kencang. Aku sempat tersentak takut dan refleks melingkarkan tanganku di lehernya hingga wajah kami sangat dekat. Jangan takut, aku akan menjagamu. Bisiknya merdu tepat di telingaku. Kepakan sayap semakin kencang, perlahan kaki Bima semakin terangkat dan mengambang. Ia terbang. Ya, pemuda tampan itu terbang. Ia melesat di udara membawaku bersamanya. Aku semakin mempererat peganganku hingga wajah kami semakin dekat.
Aku merunduk dan kepalaku kini berada di dada Bima. Kurasakan kulit dadanya amat halus dan tubuhnya amat wangi. Sekarang kami terbang melintasi danau yang amat jernih dan meninggalkan padang ilalang dan bukit penuh bunga warna-warni. Bima membawaku terbang ke atas bukit yang penuh pepohonan pinus dan cemara. Dengan hati-hati ia menurunkan tubuhku dan menarik tanganku pelan. Mau kemana kita Kak? Lirihku. Kamu lihat di ujung sana Indri. Ia menunjuk seberkas cahaya yang amat terang. Aku mengangguk dan berjalan bersamanya menuju cahaya itu. Itu gerbang antara duniaku dan duniamu. Sekarang kamu pulang dan ingat semua kata-kataku. Jangan ditunda dan aku akan menunggu kedatanganmu. Ucapnya lemah lembut. Masuklah, dan jangan lupa janjimu. Ia menyuruhku masuk. Aku sempat ragu, tapi ia memaksaku. Cahaya itu amat silau. Perlahan aku masuk ke sana dan cahayanya menyakiti mataku hingga kring, kring. Suara ponsel yang berdering yang berada tepat di pinggir ranjangku menyentak tidurku. Aku terpaksa bangun dan membuka mata. Mataku terbelalak. Di kamar. Aku sekarang di dalam kamar. Terus tadi. Apakah itu cuma mimpi? Kring, kring. Lagi, ponsel itu berdering kembali. Segera kurai benda pipi itu. Melihat nama siapa yang tertera di layar ponselku. Sri, ternyata Sri yang menelponku berkali-kali. Ya Sri, ada apa? Renain, Rena. Kenapa Rena? Rena. Cepat ke rumah Renain, penting. Tut tut tut. Tanpa menunggu lama aku segera bangkit dari kasur dan bersiap ke rumah Rena. Ibu sempat heran melihatku yang amat bergegas tanpa memperdulikan ibu yang sedang menonton TV. Mau kemanain? Tanya ibu ketika aku hendak melangkahkan kaki keluar pintu. Ada keperluan sebentar. Ibu, Indri harus bergegas. Aku menghentikan langkahnya sejenak seraya menatap ibu yang tampak kebingungan. Ia menghela napas dalam. Hati-hati nak. Ibu mengulas senyum simpul dan melambai padaku. Aku hanya mengangguk pelan dan mengayunkan langkahku menuju motor yang terparkir di teras rumah. Brum. Motorku pacu secepat yang aku mampu, rasa gusar menyelimuti diriku. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Rena? Jarak rumah Rena yang cukup jauh hanya kutempuh selama 15 menit saja. Aku segera turun dan berlari menuju rumah Rena. Hampir saja aku tergelincir karena jalanan yang basah sehabis diguyur air hujan. Langkahku terhenti seketika, napasku memburu, lidahku seolah kaku begitu melihat banyak orang sudah berkerumun di ruang tengah rumah Rena. Aku segera masuk dan menyibak barisan orang yang menghalangiku. Rena, teriakku. Berpasang mata melihat tajam ke arahku. Tangisan keluarga pecah begitu melihat kedatanganku. Begitu juga Sri yang sudah berada di tempat, ia menangis pilu di kaki Rena, sahabat kami. Suasana terasa amat menyaniat hati. Rena bak mayat hidup. Matanya melotot dengan mulut yang menganga, dari ujung kelopak matanya mengalir bulir bening. Tubuhnya kaku dan terkadang bergetar hebat, seperti seseorang yang sedang mengalami siksaan yang teramat berat. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Rena yang biru pucat. Rena. Ibunya terisak hingga semua orang yang berada di tempat ikut menangis haru. Ibu, saya butuh bicara. Seketika aku teringat pada mimpi yang baru saja aku alami. Ibunya menatapku sendu. Ia mengangguk dan ikut bersamaku ke sudut ruangan. Aku dan ibunya Rena duduk berbarengan.
Apa ibu melihat ada yang aneh dengan barang bawaan Rena? Maksudmu apa? Ibu balik bertanya. Barang yang bukan milik Rena, tas barangkali. Aku mencoba menebak. Jika benar apa yang aku pikirkan, sudah pasti ada maksud yang terkandung di balik mimpi siang bolongku itu. Ya benar, ibu sempat melihat tas mahal di kamar Rena, ibu pun tak tahu tas siapa yang dibawa Rena. Sahut ibu pelan. Ya tepat sekali, inilah berarti maksud mimpi barusan. Dan aku yang harus mengantarnya ke tempat yang dimaksud Bima, sendiri, aku tak punya banyak waktu, nyawa Rena kini terancam. Cepat ibu bungkus tas itu dan berikan padaku, jika ibu ingin Rena selamat. Kita tak punya banyak waktu, nyawa Rena dalam bahaya, desakku. Tanpa banyak bertanya ibu langsung menuju kamarnya dan membungkus tas yang aku minta. Tak sampai 5 menit bungkusan hitam itu sudah ia serahkan padaku. Aku segera mengambilnya dan beranjak, kakiku melangkah cepat untuk memburu waktu. Uentira, kota yang disebutkan Bima barusan bukanlah kota, melainkan hutan yang terbelah oleh jalan aspal dan itu jaraknya cukup jauh dari kediaman Rena. Indri, kamu mau kemana? Suara Sri menghentikan langkahku. Aku menoleh ke arahnya dan ia segera mendekatiku, tatapan wajahnya penuh tanda tanya. Tolong jaga Rena Sri, aku harus segera pergi, doakan usahaku ini berhasil. Jika aku lama tak kembali, jagalah dan hibur keluargaku. Aku menatapnya penuh harap. Maksudmu apa, In? Jangan macam-macam kamu. Sri mencengkeram lenganku, ia terisak menahan langkahku. Aku harus segera pergi Sri, tolong jangan buang waktuku. Aku harus cepat jika ingin nyawa Rena selamat. Aku melepaskan tangan Sri. Seluas senyumku berikan untuknya sebagai janji jika aku bisa pulang dengan selamat. Walaupun sebenarnya aku tak yakin dengan hatiku, siapa yang tak tahu Uentira? Seluruh rakyat Sulawesi sudah amat mengenal kota itu. Kota gaib yang hanya orang-orang tertentu dan punya kekuatan khusus yang bisa melihatnya. Jika sudah masuk ke sana, jarang bisa pulang kembali. Apa mungkin Bima adalah penghuni dari kota Uentira? Ah, pikiranku bercabang. Yang terpenting saat ini Rena selamat. Motor melaju amat kencang hingga tak kuhiraukan ketika di persimpangan ada lampu merah. Tetap kulajukan motor matiku dengan kencang. Beruntung Tuhan sepertinya masih mempercayakan nyawanya untukku. Aku masih selamat walau beberapa kali hampir bersenggolan dengan pengendara lain. Aku menepikan motor di samping jalan. Hutan Uentira nampak amat mencekam di ujung sore, di mana langit berubah jingga dan gelap hampir saja menyelimuti dunia. Riuh suara dedaunan yang ditiup angin menyurutkan langkahku untuk maju dan masuk ke dalam hutan yang penuh pepohonan rindang dan gelap karena cahaya tertutup rimbunnya daun. Pepohonan tinggi menjulang tak beraturan menambah kesan angker, ditambah sunyi hanya aku yang berada dan berjalan sendirian di dalam hutan selebat ini. Kakiku gemetar, benarkah yang aku lakukan ini? Samar dari kejauhan ku dengar derap langkah kaki kuda mendekatiku, aku semakin takut. Peluh mengucur deras sebesar biji jagung, dengan kuat aku mencengkram bungkusan hitam di dadaku. Drap drap drap. Perlahan nampak jelas sosok kuda beserta seorang lelaki sedang menungganginya. Seketika hatiku merasa tenang saat melihat siapa yang datang. Mungkinkah itu jemputanku? Drap drap drap. Derap langkah kaki kuda semakin mendekat,
Kuda hitam besar dengan bulunya yang bersinar berhenti tepat di hadapanku. Seseorang yang menungganginya turun perlahan dan tersenyum manis menatap wajahku. Tubuhnya yang berotot dibiarkan tanpa sehelai benang pun, seolah hendak memamerkan otot dada dan perutnya yang memang mempesona. "Hai, kamu akhirnya datang juga." Ia mendekat dan menyambut kedatanganku dengan ramah. Aku terpaku melihat wajahnya yang amat tampan. Desiran aneh mulai merajai sekujur tubuhku, seolah ada getaran magnet asmara yang membuatku benar-benar terpesona oleh ketampanannya. Bima. Mengapa ia bisa setampan ini? "Ayo In, nyawa temanmu dalam bahaya, barangnya harus segera disimpan di tempat semula." Bima mengulurkan tangannya, mengajakku ikut bersamanya. Aku menurut dan menerima uluran tangan itu, tangan yang amat halus dan lembut. Ia menggendongku naik ke atas kuda, ia pun naik dan duduk tepat di belakangku. Jantungku berdebar kencang saat dadanya yang bidang menyentuh tubuhku. Drap drap drap. Tubuhku terentak saat kuda berlari memacu waktu. Tapi semua tak terasa menyakitkan karena ada Bima yang ada di belakangku. Tubuhnya wangi hingga membuatku merasa amat nyaman, tangannya yang kekar melingkar di antara tubuhku. Kuda membawa kami menyelusuri hutan lebat, melewati jalan setapak dengan kanan kiri pepohonan yang tinggi menjulang. Sangat berbeda dengan jalan yang kami lalui sewaktu menggunakan mobil. Di sini perjalanan terbilang curam, naik turun bukit tanpa ada rumah warga satupun. In, jika kamu nampak kabut, jangan banyak bicara ya, cukup nikmati saja perjalanan ini. Apapun yang kamu lihat, itu bukan mimpi. Bima berbisik di telingaku. Aku menelan selaiva. Rasanya kerongkongan sakit dan napas tercekat, pikiran aneh-aneh tiba-tiba menghinggapi. Bagaimana jika aku tak akan pernah kembali? Bagaimana jika yang kulihat itu hantu dan monster? Makhluk-makhluk mengerikan di dalam hutan. Hehehe, tak ada hantu, tak ada monster, yang ada hanya keindahan. Tiba-tiba Bima tergelak. What? Dia tahu apa yang ada di pikiranku. Aku membatin dalam hati, pipiku langsung bersemu merah. Iya, aku tahu semua yang ada di pikiranmu, semua. Kembali Bima terkekeh. Perjalanan menuju tempat yang dituju ternyata cukup jauh, terkadang kuda meringkik ketika hampir terjatuh menaiki bukit curam yang cukup licin. Bima semakin mendekatkan tubuhnya. Aku tak berpikiran macam-macam padanya, mungkin takut aku terjatuh. Samar-samar aku melihat kabut yang cukup tebal di hadapanku. Aku mulai gelisah teringat dengan ucapan Bima tadi. Tenang, tak akan terjadi apa-apa, kamu bisa pulang dan temanmu akan selamat. Bima berusaha menenangkan jiwaku dari kegelisahan. Sebelum masuk ke dalam kabut, kuda sempat meringkik kencang. Ia seketika berlari cepat menyebabkan goncangan yang amat kuat. Bima semakin mempererat pegangannya. Dan mataku membulat sempurna melihat pemandangan yang amat indah di hadapanku. Hamparan bunga mawar beraneka warna mengeluarkan aroma semerbak yang menenangkan pikiran. Bukit-bukit hijau dengan padang rumput yang bergoyang ditiup angin serta kupu-kupu yang berterbangan dengan warna yang beraneka ragam, sangat indah di bawah bentangan langit biru dan awan putih seperti kapas. Aku tersentak, bukankah aku tadi pergi dalam keadaan menjelang malam? Dan ini, suasana pagi hari. Apa sebegitu lamakah perjalanan yang kutempuh? Perasaan baru beberapa menit saja. Ah, bingung. Aku sungguh diliput kebingungan. Jangan bingung In,
Nikmati saja dan itu gedung tempat dirimu harus mengembalikan barang itu. Bima menunjuk sebuah gedung yang baru beberapa hari ini kami tinggalkan. Gedung itu tampak sepi, tak ada seorang pun di halamannya seperti waktu aku masih di sana. Semua orang berlalu lalang dan ramai. Bima turun dari kuda dan membantuku turun. Kuda dibiarkan begitu saja berkeliaran di sekitar. Ia berlari kencang menuju padang rumput yang sempat kami lewati tadi. Ayo masuk. Bima menarik tanganku pelan, aku pun mengikutinya. Sepi, tak ada seorang pun di sana, tapi semua tertata rapi. Aku mengikuti langkah Bima yang bergegas menuju kamar tempat kami menginap. Kriet. Perlahan pintu kamar terbuka, aku melangkah pelan memasuki kamar yang gelap dan mencekam, kakiku bergetar karenanya. Klek. Aku tersentak dan jantungku nyaris copot ketika Bima menghidupkan lampu. Ia tersenyum sembari terkekeh di ambang pintu melihatku yang sempat melirik ke arahnya. Jangan takut, tak ada apa-apa di sini selain kita. Ia menjentikkan jarinya. Kakiku masih saja bergetar, apalagi ketika tanganku akan membuka pintu lemari. Jangan-jangan isinya ular dan makhluk berbisa lainnya. Atau mungkin wanita berambut panjang dengan mata berdarah. Atau... Astaga! Aku berjingkat sembari berbalik dan tanpa sengaja memeluk tubuh di hadapanku. Memeluk? Siapa yang kupeluk? Sejak kapan dia ada di belakangku? Hehehe, sini aku bantu. Kamu rupanya penakut sekali, Indri. Suara Bima membuat wajahku memerah. Aku mengangkat wajah dan melihat wajah tampannya sangat dekat. Mungkin saja saking dekatnya ia bisa merasakan detak jantungku yang berdebar amat kencang.